Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi fisika kembali mengenai gerak parabola pada bidang miring. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak parabola pada bidang datar ya, dengan konsep-konsepnya, dan sekarang kita fokus membahas gerak parabola pada bidang miring. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Jadi bagaimana sketsa dari gerak parabola pada bidang miring? Sketsanya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada suatu benda ya, ditembakkan dengan kecepatan mula-mula ya, kemudian dia bergerak secara parabola, kemudian berhenti di titik D. Oke. Jadi di sini sebenarnya sketsa pada bidang datar dengan pada bidang miring itu sama teman-teman ya. Yang berbeda hanya posisinya saja. Jadi kalau ini kita komponennya kita tarik ke bawah, yang ini merupakan V0 X, dan ini kita tarik ke arah sumbu Y, yang ini merupakan V0 Y. Kemudian di sini teman-teman ada dua sudut ya, sudut pada bidang miringnya dan sudut pada gerak parabolanya. Jadi di sini untuk membedakan sudutnya, sudut pada bidang miringnya ya, ini kita tandai sebagai alfa, sementara pada gerak parabolanya kita tandai sebagai beta. Kemudian rumus dengan persamaannya pada bidang datar itu sama teman-teman, tetapi di sini ada konsep yang berbeda. Apa konsepnya? Konsepnya adalah di sini ketika benda itu ditembakkan dengan kecepatan mula-mula, maka pada posisi bidang miring ini, benda ini dia mengalami yang namanya perlambatan teman-teman. Ada perlambatan. Kalau mengalami perlambatan ya, itu berarti dipengaruhi dengan percepatan. Oke. Makanya di sini percepatannya itu arahnya ke bawah teman-teman. Yang ini arah pada sumbu X dan yang ini arah pada sumbu Y. Jadi resultan percepatannya ini ke bawah. A sama dengan gravitasi. Kemudian sudut alfa ini teman-teman itu sama besar dengan sudut alfa yang di sini ya. Oke, jadi sudut alfanya ini dia lebih dekat dengan sumbu Y daripada sumbu X ya. Karena untuk menentukan sudut pada vektor itu sudut dekat nilainya nanti cos dan sudut jauh nilainya adalah sin. Oke, kita bahas dulu persamaan pada sumbu X teman-teman. Karena di sini kecepatan awalnya adalah sebagai V0 X ya. Ini sama dengan pada bidang datar, karena di sini sudut tetanya kita misalkan beta ya, maka persamaannya menjadi V0 cos beta. Jadi persamaannya itu sama teman-teman dengan konsep pada bidang datar ya, hampir sama. Kemudian karena dia ada perlambatan pada arah sumbu X-nya ya, kita ambil posisi ini AX ya, berarti AX sama dengan negatif ya. Kenapa? Karena perlambatan itu kan negatif teman-teman. Kalau dia dipercepat maka positif. Negatif G sin alfa ya. Kenapa G sin alfa? Karena di sini kan A sama dengan gravitasi ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham, sebenarnya persamaannya ini sama dengan persamaan pada gerak parabola pada bidang datar teman-teman. Hanya penambahan percepatan pada perlambatannya saja. Oke, jadi di sini kita dapatkan perlambatannya ini teman-teman nih, AX sama dengan negatif G sin alfa. Oke, ini persamaannya. Jadi untuk menentukan kecepatan pada sumbu X-nya ya, berarti Vx sama dengan V0 X ditambah AX kali T ya. Karena di sini V0 X dan AX-nya kita sudah ketahui teman-teman ya. Tinggal kita substitusi ya. Tinggal kita substitusi ke sini sehingga kita mendapatkan persamaan kecepatannya pada sumbu X ya. Ini dia Vx sama dengan V0 cos beta dikurang G sin alfa dikalikan waktu. Oke. Kemudian persamaan kita pada sumbu X ya, pada GL BB ya, yang sudah kita bahas pada sebelumnya ya. Kan persamaannya ini teman-teman. V0 X dikali T ditambah setengah AX T kuadrat. Di sini A-nya ini percepatannya kita tambahkan X karena kita fokus untuk menentukan persamaan pada sumbu X-nya. Kan seperti itu. Oke. Ya sudah, kan konsep kita tadi kan yang ini ya. Jadi tinggal kita substitusi ke sini sehingga mendapatkan persamaannya seperti ini.
Jadi di sini teman-teman, ya, yang berbeda hanyalah nilai sudutnya, ya, nilai sudut cos atau sinnya gitu. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Oke, untuk memudahkan kita, ya, di sini kita buat contoh soal sederhana saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin susah memahaminya, sebenarnya ini kan juga sudah kita bahas pada gerak parabola pada bidang datar. Hanya ada penambahan konsep sedikit ya mengenai percepatan perlambatannya saja. Oke, kita ke contoh soalnya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah kelereng dilemparkan secara parabola pada bidang miring seperti gambar berikut, ya. Berapakah besar jarak yang ditempuh kelereng setelah 3 detik jika kecepatan awal kelereng adalah 30 meter per sekon? Jadi kita tulis dulu apa yang saja diketahui di soal. Kecepatan mula-mulanya 30, gravitasi tetap ya teman-teman 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian alpanya, alpa tadi kan kita misalkan pada bidang miringnya teman-teman ya. Di sini alpa, kemudian di sini beta. Alpanya 37, betanya 53 dan waktunya adalah 3 second. Yang ditanya adalah jaraknya. Oke, kita sudah memiliki persamaan tadi yang sudah kita tentukan teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang kesulitan menggunakan konsep untuk mendapatkan rumusnya, silahkan dihafal juga, tidak masalah teman-teman ya. Karena kan kita setiap orang tuh memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi boleh menggunakan konsep kalau kita sudah paham konsepnya untuk mendapatkan rumusnya atau langsung menghafal rumusnya. Jadi persamaan kita untuk menentukan jarak tadi adalah X sama dengan V0 cos beta dikalikan waktu dikurang setengah G sin alpha T kuadrat. Oke, jadi di sini kita tinggal mengsubstitusi variabel yang sudah diketahui saja teman-teman ke persamaan atau rumusnya ya. Kecepatan mula-mulanya 30, betanya adalah 53, waktunya adalah 3 kan. Dikurang gravitasinya 10 sin 37, 3 kuadrat ya. Cos 53 adalah 3/5, sin 37 adalah 3/5. Kan seperti itu ya. 30 dibagi 5 ini adalah 6, 6 kali 3 18, 18 dikali 3 54. 5 bagi 5 1, 3 kali 9 27, 54 dikurang 7 adalah 27 meter. Jadi jarak yang ditempuh kelereng setelah 3 detik ditembakkan itu adalah 27 meter teman-teman. Jadi ini salah satu contoh soalnya pada gerak parabola pada bidang miring. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi kan kita mencari pada persamaan sumbu X. Nah, dan sekarang kita fokus pada persamaan sumbu Y teman-teman. Jadi sama seperti pada sebelumnya ya. Ada V0 Y, berarti V0 Y ini sudutnya jauh ya. Jauh dengan beta, berarti V0 sin beta. Tetap mengalami perlambatan teman-teman. Tetapi sini sudut alpanya itu dia lebih dekat dengan sumbu Y. Sehingga menjadi cos. Sementara tadi pada sumbu X dia negatif sin ya. Sedangkan pada sumbu Y cos, berarti AY-nya sama dengan negatif cos alpha. Persamaannya masih tetap sama pada GLBB teman-teman ya. VY sama dengan V0Y ditambah AY dikalikan T. Jadi tinggal kita substitusi saja persamaan konsep kita ke persamaan yang ini. Sehingga kita mendapatkan kecepatan pada sumbu Y itu ini teman-teman. VY sama dengan V0 sin beta dikurang G cos alpha dikalikan T dikalikan waktu ya teman-teman. Kemudian untuk menentukan ketinggiannya Y-nya ya. Persamaannya seperti ini. Ya. V0 Y dikalikan T ditambah setengah AYT kuadrat ya. Jadi sama, kita tinggal mengsubstitusi saja sehingga persamaannya untuk menentukan ketinggian pada sumbu Y itu ini teman-teman. Y sama dengan V0 sin beta dikalikan waktu dikurang setengah gravitasi cos alpha dikalikan waktu kuadrat. Oke, kemudian untuk menentukan VY-nya sama juga teman-teman ya. Kita tinggal mengsubstitusi saja. Jadi kan persamaan ini sebenarnya sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya, pada GLBB. Jadi di sini tidak perlu kita bahas lagi teman-teman ya.
Jadi bagi teman-teman yang belum paham, silahkan lihat dulu dan pahami pada video sebelumnya. Oke, kita ke contoh soalnya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah kelereng juga, masih soal yang sama ya. Dilemparkan secara parabola pada bidang miring seperti pada gambar berikut. Berapakah besar ketinggian yang ditempuh kelereng setelah 3 detik jika awal kelereng adalah 30 meter per second ya. Jadi yang diketahui juga masih sama, tetapi pertanyaannya yang berbeda teman-teman. Jadi di sini yang ditanya adalah ketinggiannya. Ya, rumus ketinggiannya tadi sudah kita catat ya, yang rumus ketinggiannya itu adalah yang ini. Y sama dengan V 0 sin beta dikalikan waktu dikurang setengah G cos alfa dikalikan waktu kuadrat ya. Jadi ini mungkin salah satu alternatif bagi teman-teman ya, silahkan dipahami konsepnya kalau bisa menggunakan konsep, atau silahkan dihafal rumusnya teman-teman ya. Jadi harus sering latihan teman-teman biar bisa menyelesaikan soal-soal fisika ya. Jadi di sini pada bidang miring ini mungkin bagi teman-teman kelihatannya kompleks atau sulit ya. Jadi sebenarnya dia hanya penambahan ada 2 sudut teman-teman. Ada sudut pada bidang miring dan sudut pada gerak parabolanya. Jadi penambahan sudutnya itu hanya pada di percepatannya saja gitu kan. Kalau misalkan kita telaah lagi dia tidak terlalu sulit teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan kita sudah tahu rumusnya ya, di sini tinggal kita mensubstitusi variabel-variabel yang sudah diketahui pada soal ya. Betanya 53, kan sin 53 berarti 4/5, cos 37 juga sama ya, 4/5. Berarti di sini kan tinggal matematikanya, 30 bagi 5 6, 6 kali 4 24 kali 3 72. 5 bagi 5 ini habis teman-teman. Ya 9 kali 4 36. 72 dikurang 36 ini adalah 36. Jadi ketinggian yang dicapai kelereng ketika setelah 3 detik dilemparkan itu adalah 36 meter. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita fokus bagaimana menentukan kecepatan di titik CH. Jadi pada bidang datar kemarin kan sama juga teman-teman ya. Ada yang menentukan kecepatan pada titik C. Sementara di sini posisinya dia miring, teman-teman. Tadi kita sudah menentukan ya, tadi kita sudah menentukan kecepatan pada sumbu X dan pada sumbu Y ya. Dan itulah untuk menentukan nilai kecepatannya. Kalau untuk menentukan besarnya maka tinggal kita kuadratkan dalam bentuk akarnya nilai resultannya, teman-teman. Ya. Tadi kita sudah mencari kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y-nya. Kemudian kita juga bisa menentukan arah kecepatannya sama teman-teman ya, tan theta sama dengan kecepatan pada sumbu Y dibagi dengan kecepatan pada sumbu X. Ya seperti ini teman-teman. Oke, contoh soalnya masih tetap soal yang sama. Jadi sebuah kelereng dilemparkan secara parabola pada bidang miring seperti pada gambar berikut. Berapakah besar kecepatan di titik C ya di sini? Pada saat 3 detik setelah dilemparkan jika kecepatan awal kelereng adalah 40 meter per second. Oke, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Kecepatan mula-mula, gravitasi, alfa, yang ini beta ya, alfanya 37, betanya 53, waktunya 3 detik, dan besar kecepatannya yang ditanya. Ya, kalau ditanya adalah besar kecepatannya, maka kita harus cari dulu berapakah kecepatan pada sumbu X, berapakah kecepatan pada sumbu Y-nya. Oke, untuk menentukan kecepatan pada sumbu X, ini dia teman-teman persamaannya ya, yang sudah kita tentukan tadi. Vx sama dengan V0 cos beta dikurang G sin alfa dikalikan waktu. Kecepatan mula-mulanya 40 ya, betanya 53, cos 53, gravitasi 10. Alfa 37 ya. Cos 53 adalah 3/5, sin 37 3/5. Ini tinggal pembagian saja. 40 dibagi 5 ini adalah 8 kali 3 24 ya. 10 bagi 5 2, 2 kali 3 6, kali 3 18. 24 dikurang 18 sama dengan 6. Oke. Kemudian kita tentukan lagi bagaimana cara menentukan kecepatan pada sumbu Y-nya teman-teman ya. Berapakah besarnya? Ya. Persamaannya yang ini sehingga kita mendapatkan nilai 8 meter per second.
Berarti untuk menentukan besarnya kita kuadratkan ya, kemudian kita akarkan ya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat adalah 100. Akar dari 100 adalah 10 meter per second. Jadi besar kecepatan di titik tertentu lah teman-teman ya, bisa saja di titik C atau di titik B di sini. Pada saat 3 detik setelah dilemparkan itu adalah 10 meter per second. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian masih sama teman-teman ya, kita bisa menentukan berapakah waktu tertingginya ya dari suatu benda ketika benda ini dia dilemparkan pada bidang miring. Titik tertinggi itu di sini teman-teman posisinya. Ayo ingat, ketika benda itu sampai di titik tertinggi ada konsepnya teman-teman. Kecepatan dia, kecepatan akhirnya ya Vy-nya ini sama dengan 0. Ini sudah kita bahas. Jadi sebenarnya ini kita mengulas gerak parabola pada bidang datar teman-teman. Konsepnya pada bidang miring itu hanya penambahan percepatan perlambatannya saja. Jadi nilai A itu kan sama dengan G. Ini sudah kita bahas teman-teman. Ya, tinggal menentukan dia apakah AX atau AY gitu. Kalau kita fokusnya pada sumbu X maka AX. Kalau kita fokusnya pada sumbu Y maka AY. Kan gitu teman-teman. Alpha di sini itu lebih dekat dengan sumbu Y-nya, makanya AY-nya nilainya cos, AX nilainya sin. Nah, itu kalau kita paham dengan konsepnya, teman-teman. Makanya tidak ribet sih sebenarnya kalau kita lihat. Rumusnya sama, itu juga, teman-teman. Ya. Makanya rumus yang ini ya, ini sebenarnya kan sudah kita bahas. Cuman ada penambahan percepatannya ya. Percepatannya itu kan nilainya cos ya. Tetapi syaratnya kecepatan akhirnya sama dengan 0 ya. Ini kita pindah ruas, G cos alpha kali waktu sama dengan V0 sin beta. Berarti di sini kita ingin menentukan waktunya, berarti T sama dengan V0 sin beta dibagi G cos alpha. Jadi untuk menentukan waktu di titik tertingginya, ini persamaannya teman-teman. Oke, kita ke contoh soalnya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah kelereng dilemparkan secara parabola pada bidang miring seperti pada gambar berikut. Berapakah besar waktu tertinggi jika kecepatan awal kelereng adalah 40 meter per second ya. Kecepatan mula-mulanya 40, gravitasinya 10, alfa dengan betanya sama teman-teman ya. Yang ini beta, yang ini alfa, kita tidak rubah. Oke, berapakah waktu tertingginya? Tadi persamaan kita yang ini. Jadi kita tinggal mensubstitusi nilai variabelnya, V0-nya 40, sin 53 dibagi dengan 10 cos 37. Sin 53 adalah 4 per 5, cos 37 juga 4 per 5 teman-teman. 40 bagi 5, 8, 8 kali 4, 32. 10 dibagi 5, 2, 2 kali 4, 8. 32 bagi 8 adalah 4. Jadi waktu tertingginya adalah 4 detik teman-teman. Kalau soalnya seperti ini nanti ditanya berapakah waktu terjauhnya, tinggal kita kalikan 2 ya. Konsepnya masih sama teman-teman dengan gerak parabola pada bidang datar. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai waktu tertingginya. Sekarang kita bisa menentukan berapakah ketinggian maksimumnya ya. Berarti ketinggian maksimumnya di sini teman-teman. Syaratnya masih sama bahwa kecepatan akhirnya V-nya itu 0. Ini sebagai syarat mutlak ketika benda itu dia mencapai di titik tertingginya. Bisa untuk menentukan waktunya atau ketinggiannya teman-teman. Jadi persamaan kita ya pada sumbu Y tadi yang sudah kita tentukan, V kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat beta dikurang 2G cos alpha Y ya. Syarat V-nya kan sama dengan 0 ya. Berarti kan sin 0 kuadrat. Oke, berarti 2 cos alpha Y ini kita pindah ruas ya. Sehingga menjadi tanda positif 2G cos alpha Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat beta. Berarti di sini kita hanya menentukan Y-nya kita tidak pindahkan, sehingga 2G cos alpha ini kita pindah ruas menjadi tanda bagi ya. Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat beta dibagi dengan 2G cos alpha. Inilah persamaan untuk menentukan ketinggian maksimumnya teman-teman. Oke. Kita bawa ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah kelereng dilemparkan secara parabola pada bidang miring seperti gambar berikut. Berapakah besar ketinggian maksimum jika kecepatan awal kelereng adalah 40 ya. Di sini nilai
yang diketahui masih sama dengan kita tadi menentukan waktu tertingginya, teman-teman. Ya. Jadi sini kita udah mendapatkan persamaannya, ya. Ini persamaannya. Kita tinggal mensubstitusi saja. Oke. Final kuadrat 40 kuadrat, sin kuadrat 53 ya, teman-teman. Artinya di sini nanti sin 53 berapa baru kita kuadratkan. Sin 53 adalah 4/5 baru kita kuadratkan. 40 kuadrat adalah 1600. Cos 37 adalah 4/5. 2 kali 10 20. Ya. Ini tinggal matematikanya, teman-teman. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 ya. 20 bagi 5 8, 8 kali 4 32 ya. 20 bagi 5 ini 4, 4 kali 4 adalah 16, teman-teman. 1600 kali 16 dibagi 25 hasilnya adalah 1024. 1024 dibagi 16 sama dengan 64 meter. Jadi ketinggian maksimumnya itu adalah 64 meter, teman-teman. Kemudian pada bidang miring ya, ini kita bisa menentukan waktu terjauhnya. Tadi sudah kita bahas ya. Kalau kita ingin menentukan rumusnya, persamaannya masih sama dengan yang tadi ya. Ini teman-teman. Atau bisa saja langsung kita kalikan dengan 2 persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi kan T sama dengan V0 sin beta dibagi dengan G cos alpha. Ini waktu tertingginya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menentukan waktu terjauhnya, tinggal kita kalikan 2 saja. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, jadi tidak terlalu sulit, teman-teman. Oke, ini dia contoh soalnya. Ya, jadi contoh soalnya masih sama, teman-teman ya. Jadi tinggal kita tentukan saja. Jadi ini tidak perlu kita bahas dengan jauh kali, pasti teman-teman bisa. Oke, kemudian pada bidang datar ada jarak terjauh, pada bidang miring juga ada jarak terjauhnya. Jarak terjauh itu adalah dari titik O ke titik D, ya. Ke titik D. Jadi persamaannya ini adalah yang ini, teman-teman. X sama dengan 2V0 kuadrat sin beta cos alpha ditambah beta dibagi dengan G cos kuadrat alpha. Jadi inilah rumus untuk menentukan jarak terjauh pada bidang miring. Oke, jadi di sini sekilas saja, teman-teman ya. Di sini kan mungkin terlihat kompleks bagi teman-teman, tapi di sini tetap kita bahas ya, tetap kita bahas karena di sini juga salah satu materi yang ada di dalam buku kurikulum Merdeka. Jadi tetap akan kita bahas ya. Jadi agar kita bisa memahaminya, caranya adalah dengan latihan, belajar, dan belajar, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita, teman-teman, mengenai gerak parabola ya. Jadi nanti di next video kita akan membahas mengenai gerak melingkar ya. Yang tidak terlalu sulit mungkin, teman-teman, tidak ada nilai sin dan cosnya. Di sini juga kita tahu bahwa teman-teman itu tidak terlalu suka dengan matematika yang ada sin dan cosnya, bingung dan sulit untuk menghafal. Sementara konsep juga belum bisa. Jadi kebanyakan teman-teman seperti itu. Ya. Jadi di next video kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Oke, cukup sampai di sini video pembahasan dan pembelajaran kita mengenai gerak parabola pada bidang miring. Kita tutup. Terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees.